Oke. Nah, sekarang sudah banyak yang berkenalan. Saya mungkin sedikit menyapa dulu. Selamat datang. Ya, ada Kak Putri, ada Kak Hawa, ada Kak Mahfudin, ada Kak Tiurlan. Ya, silakan rekan-rekan. Ada Kak Devi juga dari Sumedang ya. Oke, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Selamat datang kembali di Sekolah Bisnis Wiragama Investa 2024 dan hari ini kita akan masuk ke materi langkah kedua yang setelah minggu kemarin kita sudah belajar di langkah pertama yang langkah satu untuk level 2 seperti itu. Terus kemudian agenda hari ini kita masuk ke langkah 2, kita akan bicara tentang goal bersama yang insya Allah nanti akan dibawakan langsung oleh Coach Gatut yang kebetulan mungkin di sini sudah hadir, sedang persiapan. Saya akan mulai terlebih dahulu untuk pembukaannya untuk sesi hari ini, yaitu update tentang tentang program Wiragama Investa 2024. Oke, mungkin sedikit menjelaskan tentang Wiragama Investa 2024 adalah kompetisi untuk UMKM layak invest dan UMKM layak ekspor ya, yang dimana event ini kemudian terdiri dari berbagai macam rangkaian event, mulai pendaftaran di bulan Juli kemarin ya, berakhir di tanggal 31 Agustus dan sampai hari ini sebenarnya kita masih membuka juga link pendaftarannya karena target kami berusaha untuk sebanyak mungkin UMKM yang bisa terbantu, maka sampai saat ini kita masih membuka gitu ya untuk eh, pendaftarannya gitu ya. Banyak yang bergabung di tengah materi pun tidak masalah karena nanti akan ada rekaman yang diberikan gitu ya untuk setiap materi per langkah. Tapi alangkah baiknya ya rekan-rekan bisa hadir secara on time gitu ya untuk hadir untuk bisa menyimak materinya secara langsung dari pemateri dan juga rekan-rekan punya kesempatan untuk sharing gitu ya. Lalu kemudian mungkin diskusi dan tanya jawab dengan pemateri langsung. Lalu kemudian kita masuk ke sesi sekolah bisnis ya. Di bulan September ini kita sudah mulai yang langkah pertama kemarin. Mungkin beberapa ada yang berhalangan bergabung gitu ya. Semoga di next time setiap hari Minggu. Nah, untuk level 2 sendiri kita jadwalnya jam 1 siang sampai jam 2.30 gitu ya. Harapannya itu sudah meliputi paparan materi dan juga sesi tanya jawab. Kurang lebih nanti akan ada 5 sampai 6 sesi materi. Jadi ini udah masuk sesi kedua. Eh, Minggu depan akan masuk sesi 3, minggu depannya lagi sesi 4 dan seterusnya sampai sesi ke 6 gitu ya untuk level 2 khususnya ya. Jadi kita akan berakhir di sekitar bulan Oktober, lalu kemudian dilanjutkan ada bazar franchise atau kemitraan yang bisa diikuti oleh rekan-rekan yang memang sudah membuka cabang dan kemitraan gitu ya, yaitu di sekitar level 3 dan level 4. Seperti itu. Baru lalu kemudian di tahapan berikutnya kita akan ada buka inkubator dan akselerator yang kemudian dilanjutkan ke presentasi atau pitching gitu ya ke hadapan investor yang harapannya nanti akan terpilih kurang lebih 10 besar hingga 3 besar gitu ya untuk bisa mendapatkan akses permodalan kurang lebih 100 juta rupiah. Itu rangkaian Wiragama Investa yang mungkin sedikit update untuk mengingatkan rekan-rekan semuanya. Jadi diharapkan untuk sekolah bisnis ini rekan-rekan semuanya bisa hadir secara on time dan juga menghadiri semua sesi langkahnya untuk memastikan mendapatkan materinya secara utuh dan tentunya nanti bisa juga mengerjakan tugasnya masing-masing yang kemudian nanti akan jadi penilaian untuk bisa memastikan bahwa rekan-rekan ini bisa naik ke level berikutnya atau belum gitu ya yang kemudian nanti bisa diikut sertakan untuk presentasi ke investor. Lalu kemudian update sedikit juga nanti kami ada tim ya yang akan ada tim yang akan menghubungi rekan-rekan semuanya untuk meminta beberapa data yaitu untuk keperluan Airtable. Moy moy tong di deket Amoy lah, simple Amoy. Ya, Airtable ini nanti fungsinya adalah untuk menunjukkan profil dari rekan-rekan semuanya sehingga nanti dari mentor dan juga nanti dari investor juga gitu ya bisa melihat profil rekan-rekan masing-masing
dan untuk mentor nanti bisa memberikan review gitu ya di dalam Airtable tersebut. Lengkapnya nanti akan dijelaskan secara lanjut di grup gitu ya. Untuk saat ini mari kita berfokus terlebih dahulu ke materi yang akan disampaikan oleh Coach Gatut gitu ya. Coach Gatut sudah ada di tengah-tengah kita. Boleh say hi, Coach? Iya, iya, sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, eh, terima kasih karena Coach Gatut sudah menyediakan waktunya pada hari ini gitu ya. Di materi level 2 langkah 2 insya Allah Coach Gatut hari ini akan membahas tentang goal bersama gitu ya yang akan dibahas untuk materi level 2 dan langkah 2 ini. Mungkin sedikit memperkenalkan Coach Gatut ya pada kesempatan siang hari ini. Beliau adalah Gatut Satrio Winahyu STM CHT MNLP. Profil beliau sebagai founder dari PT QS Consulting dan juga founder dari PT QS Wellness Center, yaitu untuk hipnoterapi klinik. Ya, mungkin rekan-rekan yang punya problem gitu ya di masalah mindset atau pemikiran, boleh nih untuk menghubungi Coach Gatut Ya, untuk mengikuti sesi hipnoterapinya. Beliau juga iya. fasilitator di UMKM dan senior hipnoterapis di Rumah Sakit AMC Muhammadiyah, Yogyakarta. Beliau juga menyandang gelar untuk NLP Master Practitioner dan juga mentor komunitas di KGM atau Keluarga Gama Mandiri. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi, saya serahkan langsung kepada Coach Gatut untuk pemaparan materi pada kesempatan siang hari ini. Silakan Coach Gatut. Ya, baik. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat salam Salam. sejahtera untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, salah. Oke. Perkenalkan, nama saya Gatot Satrio Nahyu, dan pada kesempatan kali ini bangga sekali bisa berada di tengah-tengah para pengusaha sekalian ya, yang di level 2 terutama. Artinya ini level yang dimana berarti benar-benar sudah selesai ya tentang apa namanya omset ya. Kemarin di langkah di level 1 adalah bicara tentang omset ya, bicara tentang strategi pemasaran. Nah, di di level 1 ya, di level 2 bicara tentang sistem, bicara tentang mulai melakukan bisnis dengan benar ya. Kan kita tahu bahwa bisnis itu ya intinya harus benar-benar dikuasai dengan benar. Nah, Bapak Ibu sekalian, izin untuk menampilkan slide. Saya yang menampilkan ya, Pak Anu Mas Isi ya. Ya, biar lebih fleksibel, silakan Coach Gatut. Ya, baik. Saya soalnya kemarin belum ganti ini. Monggo, Saya monggo. tuh ya agak-agak gaptek. Sebentar, bentar. Saya share dulu. Loh, saya belum bisa nih, belum jadi host. Belum bisa Oke, share, Mas. sebentar, 10 Ya, detik. wis, mantap. Iya, ya. Dan Coach, jadi Siap. Nah, di sini saya akan share tentang, ya, sudah terlihat ya semuanya ya. Goal bersama, ya, goal bersama. Menurut Henry Ford, ini quote-quote-nya untuk goal bersama ya, buat Bapak Ibu sekalian, Mas-mas Mbak-mbak yang hadir di forum Zoom Zoom meeting ini. Kata Henry Ford, penemu mobil Ford, if everyone is moving forward together, then success takes care of itself. Jika semua orang bergerak maju bersama, maka kesuksesan akan terjadi dengan sendiri. Nah, gitu ya. Kalau kata Helen Keller, alone we can do so little, together we can do so much. Bill Jackson, seorang pengusaha juga, the strength of the team is each individual member, the strength of each member is the team. Nah, kekuatan tim terletak pada tiap anggotanya, kekuatan setiap anggota adalah timnya itu. Nah, jadi di langkah kedua itu kita bicara bahwa usaha Anda sudah perlu merekrut tim ya. Kalau level 1 mungkin masih sendirian atau mungkin berdua. Nah, level 2 ini harapannya
bisnis Anda sudah merekrut tim, punya tim yang solid gitu ya. Dan oh ya ini tentang saya tadi profilnya sudah. Oh ya ini bisa di ya screenshot untuk nomor HP, untuk WA, untuk Facebook akun, jangan lupa untuk di follow ya, di follow itu Instagramnya. Follow Instagramnya dulu ya, jangan sampai nggak di follow. Terus ini juga LinkedIn saya, akunnya TikTok sekaligus Twitter ya. Sekarang nggak Twitter ya, namanya sekarang X ya. Ini adalah usaha kami di SDM, konsultan SDM, GS Consulting, dan ini klinik hipnoterapinya GS Wellness Center. Ya, ini sekedar perkenalan. Nah, Bapak Ibu, di kemarin, ini kok masih belum ganti. Sebentar. Ya, goal bersama ya. Ini seharusnya yang kedua ya. Nah, goal angka kedua ini ya adalah harapannya setelah mengikuti materi seminar ini, pelaku UMKM memiliki arah yang jelas untuk bekerja bersama tim menuju tujuan yang sama. Karena tidak yang bedanya antara tim dengan gerombolan itu adalah adanya tujuan dan adanya komunikasi antar anggota tim. Kalau sekedar ada tujuan yang sama, ya itu masih kelompok saja ya, masih seperti kumpulan orang-orang saja, komunitas. Ya karena tujuannya sama, tetapi jarang ada komunikasi yang saling mensupport. Tapi kalau itu tim, yang namanya apalagi tim bisnis ya, itu pasti ada komunikasi yang dilakukan untuk menuju tujuan yang bersama. Mengapa goal bersama ini penting? Karena dengan memiliki goal bersama, semua anggota tim itu memiliki arah yang jelas untuk bekerja menuju tujuan yang sama. Ini bisa mengurangi kebingungan ya. Kadang-kadang kalau tujuannya nggak jelas atau adanya komunikasi yang miss, maka pasti terjadi kebingungan dan rawan konflik. Sehingga kita malah disibukkan oleh untuk membangun tim dibandingkan untuk memastikan produksi kita masih berkualitas. Produknya ya, quality control-nya itu terbengkalai itu kalau timnya nggak benar. Makanya ini penting. Pastikan bahwa semua upaya berkontribusi pada hasil akhir yang diinginkan. Jangan sampai nanti kita bekerja bersama-sama tetapi tidak memberikan kontribusi yang optimal untuk menuju hasil akhir yang diinginkan. Nah, secara definitif, goal bersama adalah tujuan yang telah disepakati oleh seluruh anggota tim dalam sebuah organisasi. Awalnya kan Anda sendiri nih yang mendirikan usaha. Otomatis ketika ada tim direkrut, ya ada bagian marketing, ada bagian admin, ada bagian produksi dan sebagainya, maka pasti goal-nya juga nanti akan berbeda-beda. Niat mereka untuk bekerja di perusahaan Anda itu kan macam-macam ya. Nah, makanya goal bersama ini penting karena memastikan bahwa ada tujuan yang disepakati. Jangan sampai kita melakukan tindakan-tindakan yang secara kelihatan bersama-sama tetapi ternyata tujuannya berbeza. Tujuannya berbeda ya. Ini bukan hanya sekedar tujuan individu, tapi tujuan yang melibatkan seluruh elemen perusahaan dalam mencapai visi dan misi bersama. Kalau nggak salah, langkah 1 kemarin sudah dibuat ya tentang strong leadership ya. Artinya setiap pribadi memiliki kemampuan atau perlu membangkitkan skill leadership-nya, kepemimpinannya agar siap untuk memimpin sebuah tim. Nah, ini langkah kedua ini tim sudah terbentuk. Tantangan umum yang terjadi dalam UMKM yang sering muncul dalam masalah-masalah adalah dua besar ini. Ada problem komunikasi dan ada ketidakselarasan tim dan leader. Ketidakselarasan komunikasi ya antara tim dan leadernya. Ini yang sering muncul. Yang tadinya sendirian gampang. Tapi setelah ada tim ribet. Jadi harus komunikasi, harus mengayomi, harus ngemong dan sebagainya, harus memimpin. Karena memang begitu ya, kalau Anda ingin berjalan cepat, Anda jalan sendiri saja.
Tapi kalau Anda kepingin berjalan jauh, maka Anda perlu berjalan bersama-sama. Nah, gitu ya. Nah, apa itu problem komunikasi? Seringkali pemimpin dan anggota tim tidak memiliki pemahaman yang sama tentang prioritas dan tujuan perusahaan. Jadi, goalnya itu nggak tahu. Kadang-kadang kita terpancing untuk, ya udah, kamu kan sudah direkrut, kamu punya kemampuan ini, kemampuan itu. Sudah lakukan saja apa yang kamu tahu. Nah, ini membingungkan sekali. Nanti marketingnya kemana arahnya, yang produksi kemana, yang CS kemana gitu ya. Jadi harus ada goal bersama. Ini bisa terjadi, komunikasi ini terjadi problem karena tidak efektifnya bahasa atau komunikasi yang terjalin. Visinya juga belum jelas, atau tidak ada diskusi tentang arah perusahaan. Makanya himbauan saya untuk Anda semua yang sudah mulai punya tim, itu perlu rutin untuk menanamkan goal bersama dalam bawah sadar tim, yaitu dengan melakukan briefing tiap hari. Ditanamkan dalam briefing itu bahwa goal bersama arah perusahaan kita adalah ini. Sehingga mendarah daging dan kemudian bisa dilaksanakan secara bersama-sama dan efektif. Ya, efektif. Terus, dampak negatif dari ketidakselarasan, kalau tadi kan problem komunikasi. Yang kedua adalah tantangannya dari UMKM itu adalah biasanya masalah ketidakselarasan. Apa dampak negatifnya kalau kita tidak selaras antara leadernya dengan timnya? Pasti ada penurunan, ada penurunan produktivitas. Ketika tim tidak memahami atau tidak sepakat dengan goal bersama atau tujuan perusahaan, maka mereka cenderung bekerja secara serampangan. Mereka menggunakan metode mereka sendiri. Ya, ini akibatnya bisa menghambat berproduktivitas. Ya. Kelihatan sibuk. Ya, mungkin Anda pernah pernah mengenal atau pernah mengalami ya, ada anggota tim kok kelihatannya sibuk sekali. Kelihatannya itu aktif gitu. Tapi ternyata angka target tidak bergerak dari angka awal. Ini berarti aktif tapi tidak produktif. Jadi bedakan tuh antara aktif dengan produktif. Kalau aktif belum tentu produktif, tetapi kalau produktif itu pasti sudah aktif dia. Yang kedua apa? Dampak negatifnya akan muncul konflik internal. Gesekan antara anggota tim dengan pemimpinnya. Gesekan antara persepsi tim atau persepsi masing-masing personal dalam tim itu dengan persepsi leadernya. Nah, ini bisa berpotensi konflik yang merusak dinamika kerja. Maka mau tidak mau ya harus dibuat lagi kesarasan ya. Kalau di dalam pelatihan yang kami dampingi itu, ini namanya pelatihan apresiatif inquiry ya. Kami perusahaan konsultan SDM kami, GS Consulting kan mendampingi beberapa perusahaan. Nah, ada beberapa kali kita mendampingi perusahaan dalam hal membentuk satu visi misi bersama atau goal bersama dengan metode apresiatif inquiry. Ya. Karena banyak sebenarnya metode-metode yang lain yang itu fungsinya adalah menyelaraskan ini antara visi misi perusahaan dengan tim sehingga nanti membentuk satu corporate culture ya, budaya perusahaan. Nanti tapi kalau budaya perusahaan itu nanti di langkah-langkah berikutnya ya. Terus kemudian apalagi dampak negatifnya? Motivasi jelas menurun. Kalau ada konflik, kalau mulai ketidakselarasan antara tim dengan pemimpinnya, ya pasti motivasi menurun. Ya, males untuk kemudian melakukan pekerjaan. Sehingga mau tidak mau, ya harus dilakukan penyelarasan, komunikasi, islah kalau bahasa modernnya. Ya. Nah, ini 3 dampak negatif dari ketidakselarasan antara tim dengan leadernya ya. Bagaimana dampak positifnya goal bersama dalam jangka panjang? Oh ya banyak. Tapi kita tangkap beberapa di sini. Ada 3. Masya Allah. Ada 3 yang perlu diperhatikan dampak positifnya bagi perusahaan Anda. Sebentar ya, izin balas ini soalnya orang tua yang
Satu, dampak positif dari goal bersama adalah keberlanjutan dan stabilitas bisnis, gitu ya. Ya, keberlanjutan apa? Sustainability. Kalau bahasa Inggrisnya sustainability dan business stability. Jadi goal bersama tidak hanya memberikan arah jangka panjang, jangka pendek saja, tetapi juga membantu menciptakan keberlanjutan bisnis dalam jangka yang sangat panjang. Dengan memiliki tujuan yang jangka panjang yang jelas, perusahaan dapat menjaga stabilitas dan tetap relevan di pasar. Itu yang paling penting. Jangan sampai kita punya bisnis itu gonta-ganti ya. Bulan Rabiul Awal jualan parfum, nanti bulan Rabiul Akhir jualan gamis, nanti bulan Jumadil Awal gitu ya. Ini bulan Januari jualan buku, bulan Februari jualan apa namanya rumah properti, nanti bulan Maret itu tidak sustain ya. Uangnya dapat, tetapi keberlanjutannya kurang bisa dipertahankan. Yang kedua, peningkatan kinerja dan pertumbuhan. Jelas ya. Dengan adanya goal bersama, otomatis perusahaan cenderung memiliki kinerja lebih baik karena semua elemen bekerja menuju hasil yang sama. Jadi ini memungkinkan perusahaan itu untuk tumbuh, growth, secara lebih cepat karena semua anggota tim selaras dalam mencapai tujuan perusahaan. Nah, otomatis kalau perusahaan sudah berjalan menuju titik yang sama, maka pasti pelanggan juga puas. Ini yang ketiga ya, efek dari goal bersama adalah peningkatan kepuasan pelanggan. Ketika tim bekerja dengan fokus, dengan jelas dan efisien, maka dampak positifnya terasa pada pelayanan pelanggan, terasa pada service excellent ya. Service excellent adalah salah satu topik tema pelatihan yang juga sering dilakukan di tiap-tiap perusahaan. Karena apa? Ya karena pelanggan adalah raja. Pelanggan itu adalah komponen yang memastikan bahwa kita akan berpenghasilan tiap bulannya, gitu ya. Dengan melakukan pelayanan excellent service, ya pelayanan yang excellent kepada pelanggan, pasti peningkatan omset diikuti dengan kesejahteraan tim dan kesejahteraan perusahaan pasti terwujud, gitu ya. Jadi ini penting sekali. Dan peningkatan kepuasan pelanggan hanya bisa tercapai jika ada keselarasan antara tim dan leadernya. Jadi kita bisa simpulkan ya, tujuan berbisnis itu ya ini, 4 ini. Ya. Jangan cuma salah satu. Ya. Kalau cuma salah satu tujuannya, maka nggak akan sustainable. Tidak bertahan lama, tidak berkelanjutan. Jadi pertama mungkin profit, itu level 1 ya. Level 1 profit. Bagaimana membuat strategi pemasaran. Bagaimana mempenetrasi pasar. Bagaimana melakukan segmentasi dan positioning. Dan sebagainya gitu ya. Yang hubungannya dengan marketing. Setelah ketemu polanya, maka masuk level kedua. Mulai merekrut, kan sudah banyak tuh pelanggan berdatangan tuh. Maka harus ada yang ngurusin nih. Ada marketing, ada admin, ada CS, ada bagian desain grafis, ada bagian copywriting dan sebagainya. Tumbuh tuh, perusahaan tumbuh karena merekrut banyak orang-orang ahli di bidangnya. Growth, sudah masuk level growth. Ya, baru kemudian masuk ke level sustain. Artinya sudah ada sistem. Sudah mulai ada SOP, KPI, Key Performance Indicator, kemudian ada apa namanya apa namanya itu BSC ya, Balancing Scorecard, ada kemudian 4DX ya untuk mengambil eksekusi dan sebagainya dan sebagainya. Nanti tujuan akhir berbisnis itu ya harapannya memberi kemanfaatan, menjadi solusi untuk masyarakat, untuk banyak orang. Ya, Anda bisa lihat bagaimana perusahaan yang selalu intens memberikan solusi kepada masyarakat. Ya, kayak General Electric memberikan banyak solusi. Ford dengan mobilnya, Toyota dengan mobilnya, Samsung dengan berbagai macam produk-produk rumah tangga atau yang sifatnya elektronik ya. Dan macam-macam. Selama itu memberikan
manfaat, maka dia akan langgeng, sustain. Nah, itu tujuannya. Bahkan bisa diwariskan tuh bergenerasi-generasi. Kayak General Electric sudah generasi keberapa ini? Ya, harapannya usaha Anda juga seperti itu, bisa kemudian diwariskan. Walaupun tidak harus ke keluarga, mungkin tidak tahu nanti diwariskan kepada siapa ya. Tergantung bagaimana Anda mendidik keturunan Anda untuk mewarisi itu. Saya sering sekali mendampingi apa? Saya sering sekali mendampingi apa? Perusahaan-perusahaan yang sudah dijalankan oleh generasi di berikutnya. Jadi ternyata ya tidak mudah generasi itu untuk mengikuti ritme orang tua di atasnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara kita membentuk goal bersama? Ini saya sudah buatkan pertanyaan untuk proses pembentukannya ya. Secara formal nanti pembentukannya ruturnya kayak gitu ya. Visi, misi, baru kemudian tujuan. Apa informalnya? Bagaimana menentukan visi? Ya, tanya dulu kepada kita dan tanya kepada tim, selaraskan cita-cita kita bersama apa ini? Ya, cita-cita kita bersama ada di dalam perusahaan ini apa? Terus untuk menentukan misinya, tujuan keberadaan kita apa? Untuk apa sih kita eksis di dalam dunia entrepreneurship ini, dunia entrepreneur ini ya? Apa tujuan keberadaannya apa? Kemanfaatan apa yang bisa kita berikan kepada para pihak, gitu ya. Tidak cuma pelanggan, tetapi juga tim kita, tapi juga para stakeholder yang lain. Terus bagaimana menentukan tujuannya? Apa yang akan kita capai? Gitu ya. Anda bertanya kepada tim, apa yang akan kita capai? Nanti kalau pakai appreciative inquiry teknik, itu akan dimulai dari dream dulu, dream, terus kemudian membentuk desire dan sebagainya. Gitu. Ada 4D gitu ya. Nanti itu pelatihan tersendiri ya, nggak di dalam sini. Itu panjang soalnya bisa 2 hari. Dan live masih offline. Nah, baru kemudian dibuat perumusan strateginya. Ya. Nah, sehingga strategi apa yang harus dilakukan? Pertama, tanya dulu apa yang sudah dilakukan untuk lebih unggul dan mencapai sasaran. Produk Anda harus tahu ya, kompetitor Anda itu siapa? Kompetitor yang terdekat, terbesar, apa ya, tersustain gitu ya. Itu siapa? Nah, nanti jadikan benchmark. Terus struktur organisasi seperti apa yang paling efektif? Kan macam-macam tuh. Ada struktur organisasi bentuknya hierarkis, ada struktur organisasi yang bentuknya makasih ya, yang bentuknya itu flat, ada struktur organisasi yang bentuknya itu melingkar, gitu ya. Monggo loh sambil diminum ya. Nah, struktur organisasi seperti apa yang efektif? Artinya setelah kita merekrut orang, itu kan ada beberapa struktur yang harus dipenuhi ya, ada divisi-divisi yang harus dipenuhi. Nah ini bagaimana menentukan divisi apa saja yang paling perlu? Ya dari visi, misi, dan tujuan. Agak berat kita untuk menentukan apa ya posisi-posisi dalam struktur organisasi kalau kita belum membentuk visi, misi, dan tujuannya organisasi itu. Baru kemudian setelah ditunjuk strukturnya, oh ini perlu ada divisi marketing, oh ini perlu ada divisi produksi atau operasional, oh ini perlu divisi R&D, oh perlu ada divisi SDM. Baru kita menentukan rekrutmen, ya, atau memposisikan orang yang ada pada plot-plot, mana yang masih kosong rekrut, mana yang sudah ada langsung ditempatkan, dilatih, diberikan job desk maupun KPI-nya, Key Performance Indicator. Terus yang pertanyaan terakhir untuk perumusan strategi adalah branding seperti apa yang akan kita create. Ya kan? Nanti kita cari contohnya, oke? Nah, apa itu visi, misi, dan tujuan? Visi adalah cita-cita di masa depan yang dipikirkan oleh pendiri. Jadi visi itu miliknya owner tuh.
visi miliknya owner. Yang nanti kemudian diejawantahkan, diimplementasikan, di-share kepada tim. Ini loh visi saya sebagai apa istilahnya owner, sebagai pendiri, pemimpin. Kemudian misi adalah penjabaran dari visi ke dalam statement organisasi yang fokusnya pada kebutuhan stakeholder. Jadi apa kebutuhan stakeholdernya ini? Oh, kita harus menjadi perusahaan nomor 1 yang memproduksi bla bla bla. Atau kita harus menjadi perusahaan pelopor, perusahaannya menjadi teladan, dan masing-masing ya, macam-macam. Ya, falsafah atau kredo organisasi adalah nilai-nilai yang ditanamkan dan dijadikan sebagai acuan dalam setiap gerak dan langkah perusahaan. Jadi misalnya kalau di apa, kan ada itu kredonya selalu yang terdepan. Wah, atau misalnya apa ya, macam-macam lah. Anda lebih paham tuh ya. Ada bentuk kredo-kredo yang membangkitkan. Itu sebenarnya ada ilmunya juga ya untuk bisa membuat satu kredo yang tertanam di bawah sadar, benar-benar membuat semangat itu muncul ketika membacanya dan sebagainya gitu ya. Itu ya perlu apa langkah-langkah untuk bisa membuat seperti itu. Artinya ada metode pelatihannya, ada pendampingannya khusus untuk membuat kredo perusahaan. Tujuan perusahaan adalah pernyataan kualitatif. Ingat ya, kualitatif, bukan kuantitatif. Pernyataan kualitatif mengenai keadaan atau hasil yang diinginkan untuk tercapai di masa yang akan datang. Itu tujuan perusahaan. Jadi kualitatif misalnya menjadi perusahaan yang apa gitu ya. Ya, menjadi perusahaan apa, menjadi apa, menjadi apa. Tujuannya apa ini? Gitu ya, secara kualitatif. Bagaimana kita membangun visi? Ya, apa kalau ahli strategi John Elkins mengibaratkan visi itu ibarat kita bermain golf. Jika jauh Anda mungkin beruntung, jika dekat Anda bisa menyelesaikan dengan mudah, jika tanggung, gampang-gampang susah, Anda bisa seringkali gagal. Gitu ya. Jadi disarankan jangan terlalu jauh juga, jangan terlalu apa kalau orang Jawa itu bilangnya ngoyo-woro gitu ya. Jangan terlalu berlebihan. Jangan terlalu apa diangan-angan gitu ya. Tapi jangan juga terlalu mudah diselesaikan tercapainya visi itu ya. Nanti jadi tidak ada gairah untuk menyelesaikannya gitu ya. Jadi disarankan untuk bangun siklus 10 tahunan tapi tetap fleksibel ya. Ada 10 tahun visinya tetapi ditinjau selama 5 tahun, selama 5 tahun ya. Apakah sudah on the track atau belum? Salah satu cara yang digunakan untuk membuat goal bersama adalah SMART goal. Singkatan dari specific, measurable, achievable, realistic, dan time-based. Ya. Nih. Jadi yang namanya goal itu harus spesifik, detail. Benar-benar detail. Bisa diukur, bisa diraih. Ya, jangan mengambang di awang-awang. Terlalu utopis, ya, terlalu idealis gitu ya. Masuk di akal otomatis, realistik ya. Dan ada waktunya, ini 10 tahun ke depan, apa 20 tahun ke depan itu ada goal-nya ya. Cuman kelemahan dari SMART goal ini masih relatif samar, belum sepenuhnya terpikirkan dan masih belum terasa dalam tanda petik ya. Sehingga dari pendekatan ilmu NLP, Neuro Linguistic Programming, yang kebetulan kami juga membasiskan pendekatan dalam setiap pelatihan kami dengan setiap perusahaan baik itu UMKM, UKM maupun perusahaan besar adalah pendekatan NLP, Neuro Linguistic Programming. Karena apa? Kita berbasis pada perubahan perilaku. Kan perusahaan ini kan terdiri dari per orang nih. Kalau orang per orangnya sehat secara perilaku ya pasti perusahaan ikut sehat. Tapi kalau secara orang per orang ada yang mental block, ada yang kemudian trauma, ada yang menyimpan apa ya kenangan masa lalu yang menghambat trauma terhadap pekerjaan, ya jelas perusahaan yang nggak jauh-jauh beranjak dari tempatnya ya. Nah, maka dibuatlah satu metode lain dari NLP, yaitu yang namanya well-formed outcomes. Ya, ada 7
item yang harus dicek untuk membuat well-formed outcome atau goal bersama. Satu, goalnya itu berbasis, bukti pencapaian goalnya itu harus berbasis indrawi. Berarti bisa bisa diukur dari panca indera, bisa terlihat gitu ya. Misalnya membuat satu goal bersama, kita akan menjadi perusahaan modern terbesar di Indonesia misalnya. Itu bukti indrawinya apa? Terbesar ini apa anunya? Terbesar ini apakah cabangnya banyak, ataukah gedungnya kelihatan berapa lantai begitu, ataukah banyak karyawannya, ataukah apa namanya harum di seantero negeri, nah gitu ya. Harum itu kan indera penciuman, ya, artinya berbasis indrawi. Ya. Nah itu harus berbukti. Kalau sudah kayak gitu lebih terasa tuh. Wah, kita udah mencapai. Jadi ada yang menjadi patokan bahwa udah kita udah tercapai nih gitu ya. Terus pertimbangkan konteksnya. Konteksnya apa? Goalnya ini. Apakah konteksnya adalah konteks pencapaian sempit untuk beberapa jangka pendek atau konteksnya lebih kepada kemanfaatan. Ya. Konteksnya apa? Dalam hal pencapaian apa ini? Pastikan hasilnya berada dalam jangkauan kontrol. Tadi ya terukur ya. Jadi ya ada benchmarknya. Ada perusahaan kompetitor yang itu bisa menjadi ukuran. Kemudian kita ukur apakah kita bisa dalam jangkauan kita kontrolnya. Jangan sampai kita membuat goal bersama yang kita sendiri nggak bisa kontrol. Ya. Terus cek apakah hasilnya bagus secara ekologis. Artinya gini, ketika kita membuat satu goal bersama, dalam pencapaian goal ini, apakah itu nyaman untuk diri kita, keluarga kita, dan orang-orang yang kita cintai di sekitar kita. Jangan sampai kita ngejar goal kita, tetapi keluarga terbengkalai, kesehatan kita terganggu, kemudian tetangga dan masyarakat juga tidak tidak nyaman dengan kehadiran kita. Nah itu atau sepak terjang kita, mereka nggak nyaman. Itu berarti goalnya ini kurang ekologis. Ya, dicek ekologisnya. Apakah nyaman buat diri kita, keluarga kita, orang-orang terdekat kita, dan kemudian tim kita, baru kemudian yang lebih luas lagi. Terus yang berikutnya akses ke sumber-sumbernya langsung. Artinya apa? Visi misinya ini bisa langsung merujuk kepada sumber-sumber ahlinya ya. Kita harus berkonsultasi dengan ahli-ahli yang tentang bisnis yang kita jalani ya. Misalnya bisnis laundry ya. Tanya kepada ahli laundrynya atau orang yang sudah berpengalaman di bidang laundry itu dan sebagainya. Kuliner begitu. Terus spesifik seperti tadi smart goal spesifik ya, jelas. Detailnya itu jelas. Ya. Dan dinyatakan dalam istilah positif. Pembentukan kalimatnya maksudnya ya. Pembentukan kalimatnya itu dinyatakan dalam kalimat positif. Hindari menggunakan kalimat negatif misalnya menjadi perusahaan yang tidak terbelakang. Wah itu kalimatnya jadi nanti terbelakang itu. Nanti satu tim itu tersugesti di bawah sadarnya untuk terbelakang. Jadi alih-alih menggunakan kalimat negatif, gantikan dengan kalimat positif yang menginspirasi. Ya, ini yang kemudian membuat tim itu bergairah dalam briefing-briefing paginya. Saya pernah dikontrak oleh sebuah perusahaan memang khusus untuk melakukan briefing pagi tiap harinya itu ya. Walaupun secara online karena ya perusahaannya jauh dari kota Jogja, tapi alhamdulillah kita sering meninjau juga dan kemudian sempat juga saya briefing dalam online ya, dalam bentuk Zoom. Tapi yang offline juga ada di perusahaan-perusahaan sekitar Jogja ya. Kemudian kami datangi khusus untuk briefing pagi gitu ya. Nah, itu juga sering kita adakan. Untuk apa? Menanamkan tadi itu goal perusahaan di bawah sadar dengan kalimat yang positif ya. Oke, next. Nah, ini adalah strategi apa ini? Cara struktur alurnya ya. Dari visi misi, kemudian dianalisis secara SWOT, ya, tantangannya apa, kemudian kelemahannya di mana, apa peluangnya, ancamannya di mana, baru kemudian membentuk strategic intent.
strategic mission-nya ya. Ini nggak usah terlalu detail, yang penting Anda buat visi misi dulu. Kan kita di langkah kedua ini intinya di visi misi ini ya. Nanti langkah-langkah berikutnya Anda bisa konsultasi dengan kami di forum-forum di luar seperti ini. Nah, kalau diterangkan sekarang ya lebih baik kita nginep aja sekarang. Ya, ya lama ini masing-masing strategi intens, strategic mission tuh lama ya. Ini perlu pendampingan. Saya sering diundang raker ya, raker di perusahaan-perusahaan tertentu hanya untuk mendampingi ini pembentukan strategic mission ini. Ya, ini nggak perlu Anda screenshot saja. Oh, nggak perlu screenshot ya, orang filenya nanti kan sudah dapat ya. Nah, kemudian ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, yaitu kekuatan eksternal atau external forces atau potensi ya, external forces, potensi eksternal dan potensi internal. Kalau secara eksternal itu kurang lebih catatan kita Bu Melisa. Iya, Bu Melisa, nanti insya Allah ada pelatihan offline, tapi tidak di Indowira. Kalau Indowira nanti ada sendiri ya. Ya, ada 10 external forces. Ya, ini yang perlu Anda identifikasi untuk pembentukan visi misi. Pertama secara kompetitif, terus technological, governmental, ya. Apa kekuatan eksternal yang itu bisa menjadi strength, ya, kekuatan dalam perusahaan kita. Pertama, competitiveness-nya kita, daya kompetitif perusahaan kita, teknologinya bagaimana perusahaan kita, terus kemudian hubungan dengan pemerintah bagaimana, secara politis kedudukan perusahaan kita seperti apa, ya, cukup fleksibel nggak, secara lingkungan bagaimana, bersahabat nggak, secara ekonomis bersaing nggak, secara sosial bagaimana tinjauannya usaha kita, diterima nggak, secara kultural bagaimana, secara demografik siapa pasarnya, dan legalnya juga. Nah, ini perlu ada semua ini ya. Baru kita tinjau secara internal. Ya, internalnya ada banyak, ada 14. Kalau tadi ada 10, ini ada 14. Kekuatan internal. Pertama, manajemen. Manajemen Anda seperti apa? Timnya kuat nggak? Termasuk berpengalaman nggak? Nggak harus ahli, tapi berpengalaman. Ya. Terus dari marketingnya. Bagaimana kekuatan marketingnya? Sudah menemukan pola belum? Sudah tersegmented positioningnya gimana? Terus kemudian sudah tahu nggak bedanya sales dengan marketing? Nah, ya. Penting nih, jangan cuma marketing doang ya. Terus kemudian finance, accounting-nya, bagaimana kekuatan pengelolaan keuangannya. Baru kemudian bagaimana produksinya, ya, operasionalnya atau produksi barang atau jasanya itu sudah melampaui quality control yang sudah baik enggak. Baru bicara tentang rekrutmen, human resource management. Nah, ini lembaga kami kebetulan memang fokus untuk melakukan konsultasi atau melakukan pendampingan, mentoring di bidang human resource atau human capital management. Karena darah dari perusahaan yang akan tumbuh scale up itu adalah di SDM-nya, ya, sumber daya manusia. Ibarat perusahaan kalau sumber daya manusianya stagnan itu setiap tahun tidak berganti, tidak ada pertumbuhan karir, ya sama kayak tubuh manusia. Kalau darahnya stuck, ya stroke dia. Ya, hati. Kalau perusahaan sudah stroke, wah bahaya itu. Ya. Baru kemudian kita tinjau kekuatan purchasing-nya, ya, daya cara purchasing, teknik purchasing-nya. Baru bicara distribusi. Yang berikutnya adalah manufacturing-nya bagaimana. Tidak hanya sekedar production ya, tapi manufacturing. Bagaimana meng-create sebuah manufaktur. Promosinya, packaging, R&D, research and development, employee. Ini adalah pembentukan struktur organisasi. Ya, jadi internal itu ya ini nggak perlu harus ada semua ya, tapi yang disesuaikan dengan visi misi perusahaan Anda. Kalau Anda nggak butuh, kalau produknya bukan produk barang ya nggak perlu manufacturing ya. Kalau itu jasa saja mungkin langsung ke
research and development, human resource, financial, marketing gitu-gitu. Ya. Juga tentang employee relation atau manager relation. Bagaimana meng-create satu hubungan atau memanage, memaintenance sebuah hubungan antara kita dengan pelanggan. Ya. Juga hubungan antara kita dengan vendor. Kalau memang ada vendornya. Baru kemudian terakhir ada computer information system. Teknologinya ya. Sudah online belum? Kita cara pemasarannya sudah online belum? Seberapa online? Seberapa tinggi teknologinya gitu ya. Oke. Baru kemudian masuk fase formasi timnya. Minimal kalau kita perusahaan umum ya, baik itu produksi barang maupun jasa, maka minimal ya 5 ini harus ada lah. Ya. Ini kalau asumsinya perusahaan Anda sudah level 2 ya. Kalau masuk level 1 fokus pada produksi dan marketing saja. Ya. Produksi program 2 ini di tengah ini. Tapi kalau sudah masuk level 2, nah mulai ada keuangan, HRD, dan R&D. Ya. Nah, baru setelah sudah terbentuk semuanya, baru dibuat bisnis roadmap-nya. Ini adalah tools, ya. Tools Anda, alat Anda. Kalau bengkel ada alatnya, kalau tukang kayu ada alatnya, tukang batu ada alatnya. Sebagai pengusaha, Anda juga punya tools. Toolsnya namanya business roadmap. Dan salah satu faktor yang menyebabkan pengusaha itu bangkrut adalah gagal membuat rencana bisnis. Siapa yang gagal membuat rencana, maka dia sebenarnya sedang merencanakan sebuah kegagalan. Nah, itu ya. Nah, itu bisnis roadmap. Ya, nanti tinggal isi saja di sini. Ya, goalnya apa tahun ini? Realitasnya seperti apa? Pada saat ini dibuat. Definisi usaha Anda apa? Masuk ke nomor 4, target pasar. Jadi ini tidak urut ya. Tidak diisi urut dari kiri ke kanan, tapi lihat nomornya. Ini sudah diurutkan ini. Target pasarnya dulu dibuat, ditentukan, diidentifikasi. Terus nomor 5 di bawahnya ini, apa daya ungkit pasarnya? Ya. Apa itu daya ungkit pasar? Ya kalau Anda pasarnya misalnya mahasiswa. Berarti daya ungkitnya apa? Kampus, gitu. Toko-toko ATK, fotokopi, warnet, gitu-gitu ya. Daya pengungkit pasarnya itu. Terus kemudian nomor 6 pindah ke sini. Analisa kompetitor di tengah. Ya, siapa kompetitor Anda? Terus nilai tambah Anda apa dibanding kompetitor nomor 7? Baru bicara promosi distribusi nomor 8. Kalau promosi distribusi sudah ditemukan, caranya bagaimana, melalui apa? Ya, distribusinya melalui door to door misalnya atau melalui 2 cabang-cabang. Ya, baru dibuat bagaimana membuat hubungan pelanggan. Relationship-nya gimana? Customer relationship-nya seperti apa? Usaha untuk menghasilkan repeat order-nya apa nih? Ya, tadi diskon, voucher. Baru kemudian nomor 10, sumber-sumber pemasukannya dari mana? Apakah dari pendaftaran? Apakah dari pembelian? Apakah dari membership? Macam-macam. Ya. Terus nomor 11, kegiatan utamanya apa sih? Kegiatan utama Anda itu loh. Di bisnis Anda itu kegiatannya apa? Kalau kuliner, oh kegiatan saya masak, Pak. Kegiatan saya masak. Ya, jadi ditentukan keterampilan apa yang harus dikuasai untuk bisnis Anda. Ya Pak, kemampuan memasak, koki, ya, kemampuan chef misalnya. Kalau sudah tahu berarti sumber daya apa saja yang harus ada untuk mendukung bisnis Anda. Sumber daya finance, sumber daya manusia, sumber daya relation gitu ya, macam-macam sumber daya ya. Tidak cuma sumber daya manusia loh ya. Masa sama buat gue. Ya, di yang kita kenal di bukunya siapa itu BMC, betul Bu Ana. Ya, bisnis model canvas. Itu lebih sedikit kolomnya. Ini kita urai lebih banyak supaya apa? Lebih detail dan lebih mudah mengidentifikasinya. Ya, tapi ini terinspirasinya dari BMC, betul.
Business Model Canvas. Anda nanti bisa rujuk ke referensi-referensi tentang Business Model Canvas, kemudian bisa ke sini, ya. Atau langsung ke sini juga lebih mudah. Mitra usahanya siapa saja dan sumber pengeluarannya apa saja. Ini contohnya saya udah kasih di sini. Apa ini? Bentar ya. Ini ada sedikit masalah nih. Ya, ini ada sedikit toh. Saya akan sharing. Sebentar. Nah, ini ya. Terus, oh maaf. Kok nggak tampil ya? Sebentar, ini kok nggak tampil ya? Ini ya, kelihatan di sini ya. Ini saya nggak bisa, nggak tahu kenapa ini. Kok nggak bisa Munculnya hapus. kalau di next itu coach. Oh gitu, oh iya, baik. Tapi di next, Muncul sulitnya satu-satu. ya, di next. Munculnya nanti satu-satu Oh, coach. Tadi udah gitu ya. nyoba saya. Coba Oh, lah, ini kok di slideshow aja saya coach. Di next slideshow. coba. Oh gitu. Oh Di next. iya. Nah, Ya. Saya pikir pakai klik ya. Ya, ini contohnya ya. Goal usaha tahun ini 1,2 M. Artinya tahun ya, ini tahunan ya. Jangan bulanan cara ininya. Terus cash tahun lalu berapa? Definisi usahanya. Ini target pasar, pengungkit pasarnya, gitu. Terus kemudian siapa nih kompetitornya? Ini kebetulan contoh bisnisnya adalah bisnis kuliner ya. Sehingga kompetitornya dia memilih Hokben, Hoka Bento. Terus nilai tambahnya apa dibanding Hokben? Nah, itu bagaimana promosinya? Nah, ini ada semua. Hubungan pelanggannya seperti apa? Cara merawatnya supaya repeat order. Terus kegiatan utamanya apa? Ini ada ini ya. Semua di situ. Baru keterampilannya harus memiliki keterampilan apa untuk bisa melakukan atau merunning bisnisnya. Sumber dayanya apa saja? Oh, iya Pak Parno sudah melakukan BMC tapi tanpa ilmunya ya. Keren Mas. Oke. Terus sumber daya, sorry. Sumber dayanya apa saja? Nah, sumber daya finansial, manusia, tempat, bahan baku, dan sebagainya. Mitra usahanya siapa? Ada karyawan. Tim Anda itu termasuk mitra ya, jangan salah. Jadi Anda juga harus memperlakukan mereka seperti mitra usaha, tidak seperti budak. Ya, seperti mitra usaha. Pemilik ruko, ya, supplier, ini ada contohnya. Ya. Sumber pemasukannya apa, dan sumber pengeluarannya apa. Ini sudah ada contohnya. Anda tinggal menerapkan ini dalam bisnis Anda untuk penyelesaian PR-nya. Ya, kesimpulannya apa? Goal bersama adalah landasan bagi keberhasilan sebuah perusahaan. Maka, tanpa tujuan yang terarah dan disepakati bersama, perusahaan beresiko sangat besar untuk terjebak dalam konflik internal, penurunan produktivitas, dan kinerja yang kurang optimal. Sehingga dengan goal bersama, perusahaan dapat memfokuskan sumber daya dan upaya untuk meningkatkan sinergi tim dan mencapai kesuksesan berkelanjutan. Nah, ini kesimpulan kita pada kesempatan kali ini. Ini sudah sesuai toh jamnya toh. Wah, pas toh. Nah, terima kasih. Ini dari saya. Wah, mantap sekali ya. Keberuntungan adalah gabungan dari kesiapan dan peluang. Jadi, siapkan perusahaan Anda sehingga ketika ada peluang, Anda tergolong orang-orang yang beruntung. PR-nya, pertama buat struktur organisasi. Ya, sederhana saja kalau timnya masih sedikit. Yang penting semua yang dibutuhkan oleh visi misinya itu apa namanya? Terakomodasi, ya. Jadi, ini kebalik ya. Buat misi-misi dulu, visi misi dan tujuan misi dulu, baru struktur organisasi, baru membuat bisnis roadmap-nya atau bisnis model canvas. Ya, ini pengumpulan PR-nya nanti ke Coach siap. Izzy saja. Kita Ya, dari share. saya cukup. Kita cukupkan sekian dulu dari saya. Nanti disambung dengan tanya jawab yang dipimpin Coach Izzy. Dan saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh apa ya, tepuk tangan virtual dulu nih buat Coach Gatut ya, materinya luar biasa sekali, sangat lengkap gitu ya dan komprehensif. Cuma mungkin waktunya aja nih yang nggak cukup gitu ya untuk bisa mengakomodir semua materinya, dijelaskan satu persatu. Jadi langsung aja gitu ya, bagi rekan-rekan pasti punya banyak pertanyaan secara spesifik mungkin terkait dengan bisnisnya masing-masing. Kita ada Silakan. waktu sampai 2.30. Mungkin rekan-rekan yang mau bertanya via grup chat dipersilahkan atau mau on mic juga untuk memperjelaskan secara langsung juga dipersilahkan Mhm. gitu ya. Karena mungkin sulit untuk mengungkapkan dalam bentuk kata-kata gitu ya. Wis, Silakan mungkin boleh on mic. Siapa? mengungkapkan Siapa yang mau bertanya? Boleh? Oke, Wah, materinya makasih daging Bu semua Titin. katanya coach. Makasih, makasih. Ya nggak cuma daging ya, sak jeroan juga ini. Justru itu yang lebih Sak mantap jeroan. kalau di shop ya. Wah, cocok. Makanya nanti kapan-kapan ditentukan waktu ke Jogja ya, nanti saya Oh, latih khusus ini. Coach Gatut nih domisili di Jogja nih. Kira-kira di sini mungkin ada Ah. yang kisaran Jawa Tengah atau Jogja. Oh, itu Pak Parno mau nanya tuh. Silakan, Raise silakan. hand. Silakan Pak Mau Suparno gimana? boleh unmute ya. Ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Coach Gatot. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Parno. Dalam melaksanakan usaha ini, perkenalkan dulu produksi saya adalah produksi camilan berupa peyek, peyek yang legend gitu. Wah, Baru cocok. produk tunggal ini, Mas, ya, belum ada produk yang Wah, lain. cocok nih. Harus dikirim ke Jogja ini. Insya Allah. Siap, siap. Untuk pemasaran masih di tingkat Kabupaten Karanganyar saja, tapi belum menyeluruh. Oh, oke oke Ya, di Karanganyar. saya di Karanganyar Solo. Wah, dekat ini. Nah, Kemudian saat ini juga sudah mulai menjajaki untuk pasar modern dan ke toko-toko oleh-oleh begitu. Nah, siap siap. Mantap. kesulitan kami Ya, saat ini demand-nya sudah alhamdulillah lumayan tinggi. Tapi alhamdulillah. dalam dalam penyediaan produknya ini yang agak keteteran. Hmm. Kemudian ini tadi kan dan pelatihan yang kemarin, yang minggu kemarin itu kan kita harus membuat struktur organisasi begitu. Sedangkan Ya. saya selama ini masih berjuang berdua saja dengan istri. Sudah Oh, beberapa kali mencoba merekrut karyawan untuk dilatih di bagian produksi. Tapi ya. selama saya target training itu maksimal 3 bulan. Kalau 3 bulan tidak jadi ya sudah, karena pengalaman saya juga sudah beberapa kali merekrut itu kita training hampir 3 bulan itu kita malah nombok terus, coach. Akhirnya Waduh. karena targetnya tidak penuh, akhirnya kan nombok terus gitu. Akhirnya kami hentikan ini untuk rekrutmennya. Sekarang Hmm. kembali ke berdua saja, Mas. Tapi target saya sebenarnya ingin menambah teman untuk berproduksi. Tapi Ya. trauma dengan pengalaman masa lalu ini. Nah, menghilangkan traumanya ini bagaimana ini? Terima kasih untuk Ya, solusi. itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, isi menghilangkan trauma nih malah ya. Kasian ini berarti Pak. Ya, iya ini. Ya, pertama kan harus ada evaluasi dulu Pak Warno. Yang menyebabkan apa namanya eh, gagalnya produksi atau berkurangnya produksi itu dari skillnya orangnya ini atau attitude orangnya yang bermasalah atau mungkin dari sisi pemasarannya atau seperti apa gitu ya. Jadi eh, perlu, nah nanti ketika itu sudah ditemukan sembari kita memperbaiki traumanya Pak Parno. Kalau trauma itu pada teorinya ya kita gimana ya? Kita pertama menerima dulu bahwa kita pernah melakukan kesalahan itu. Itu yang pertama, karena
semakin kita denial, semakin kita mengingkari kesalahan itu trauma itu akan semakin bergelayut itu. Maka terima dulu, accepted dulu. Bahwa oke, saya salah kemarin merekrutnya. Oke, saya salah kemarin menemukan orangnya. Nah, tinggal nanti diperbaiki. Oh, kalau memang kesalahannya di level rekrutmen, kan rekrutmen ini kan juga punya skill tersendiri nih. Perlu skill tersendiri untuk bisa merekrut orang yang tepat untuk tempat yang tepat gitu ya. Tidak sembarang, oh ini kayaknya tetangga saya baik direkrut. Oh ini kayaknya teman SD saya baik. Ya kayak gitu juga ya. Ada ada wawancara tentang skill, ada wawancara tentang attitude, ada wawancara tentang penyelesaian kasus per kasus. Ini rekrutmen itu kan kuncinya di situ ya. Nah, kalau traumanya tadi itu accepted dulu, terima bahwa kami sudah melakukan kesalahan, kemudian mencari hikmah. Hikmah dari kejadian itu apa yang bisa kita ambil pelajarannya. Sehingga apa? Sehingga menimbulkan satu kedamaian, satu apa? Pemaafan terhadap diri. Oh ya, artinya kesalahan kemarin itu tidak hanya menimbulkan satu hal negatif, tapi ternyata saya bisa belajar banyak untuk memperbaiki kondisi ke depannya. Nah, ini yang paling penting. Nah, setelah itu baru implementasi dari hasil mendapatkan hikmah tadi itu, mutiara hikmahnya dari kesalahan itu apa, diimplementasikan dalam kegiatan aktivitas produksi atau aktivitas kinerja perusahaan. Tetap saran secara profesional, ketika permintaan atau order produk itu membludak, maka saran profesional tetap melakukan rekrutmen. Hanya saja catatannya adalah rekrutmennya dilakukan oleh ahlinya sehingga tidak asal melakukan rekrutmen orang-orang yang hanya karena berbasis like and dislike saja. Tapi berbasis pada kompetensi dan attitude, terutama attitude yang pas untuk di level itu. Gitu, J. Pak Parno, kok pakai J ya? Saya di Jogja ini. Oke, Jadi saya, siap. sorry ya ke sisi ya. Saya nggak pakai lu gue soalnya ini di Jogja. Sama ini saya juga Siap. menerima Jis begitu. Oh, J, siap. Matur nuwun. Nah, cocok. Masih satu bangsa ini, Coach. Satu bangsa. Iya. Nggih, ngatur mawon Pak Parno. Mugi-mugi anu nggih. Pertanyaan Nggih, berikutnya Mas. ini ada dari Kak Melisa. Boleh Kak Melisa di-unmute? Silakan, silakan. Oke, Coach. Selamat siang, Coach. Ya, Selamat silakan. siang, Saya Bu Elizabeth. Melisa dari Kalimantan Tengah, Coach. Jadi, Masya saya tuh mau cerita sedikit ya. Saya kan usaha Boleh. utama itu dari kerajinan tangan gitu loh, Coach. Ya. Nah, dulu waktu sebelum COVID itu, kita penjualannya itu sampai ke luar negeri juga, Coach. Gitu, ada 8 negara gitu. Tapi saya tuh apa sih namanya ngejual itu bukan untuk B2B tapi untuk end user gitu loh kok. Barangnya B2C ya? itu saya B2C gitu. Barangnya itu berupa tasbih tapi ada namanya Oh, gitu loh coach. Ah, wes, man. kalau Wih. kalau jual kalau jual domestik saya udah pernah kirim Sabang Merauke pernah gitu. Tapi setelah COVID hancur, hancur lebur sampai sekarang saya masih belum bisa bangkit coach gitu loh. Jadi yang dulunya mungkin ada penghasilan itu yang ada lebih sedikit sekarang bisa mencukupi untuk makan aja udah syukur kayak gitu. Terus sekarang saya merambah kuliner juga lah coach sedikit-sedikit sambil belajar tapi kendalanya di perizinan karena saya produksinya apa namanya frozen food gitu loh coach. Kalau menurut coach sendiri ini kan dulunya udah lumayan bagus nih punya saya nih gitu usaha saya usaha utama saya gitu supaya Ya. bisa bangkit lagi itu seperti apa ya coach karena sekarang itu susah sekali gitu bagi saya pribadi untuk dapat customer lagi gitu loh coach. Ya, ya, Dulu ya. harga juga misalkan orang itu bertanya harga berapa, saya sebutin harganya, kebanyakan pada bilang mahal, padahal dulunya enggak gitu loh coach. Sekarang tuh kayak berubah banget gitu loh coach, padahal nggak ada yang Ya, berubah ya. dari harga dan segala macam. Padahal sedangkan dolar aja udah pada naik. Saya kan bahannya Ya. itu memang impor gitu loh coach, bukan yang dari Indonesia asli gitu loh coach. Tapi saya masih berusaha mempertahankan harga itu gitu. Tapi dibilang orang-orang mahal gitu. Oh ya untuk tenaga kerja ini
saya handle sendiri, Coach. Cuma untuk tasbih nama, saya ada rekanan pengrajin yang memang bikin itu gitu. Saya bikin tasbih juga, tapi bahannya kayak kristal sama mutiara kayak gitu-gitu aja, Coach. Bukan yang kayu, bukan yang buat di custom Ya, itu. Terima kasih, ya, Coach. ya. Selamat siang. Ya. Selamat siang. Makasih Bu Melisa atas curhatnya. Agak curcol nih. Ya, pertama yang memang harus kita ketahui bersama sebagai sesama pengusaha adalah memang pasca pandemi daya beli masyarakat itu kan menurun tuh. Daya beli masyarakat menurun sehingga kalangan menengah ke atas itu turun menjadi menengah ke bawah. Demikian yang menengah itu juga turun jadi bawah. Sehingga harga yang kita dulu itu pasarnya adalah menengah ke atas, bisa jadi sekarang menengah ke bawah gitu ya. Nah, itu pertama yang perlu kita ketahui. Yang kedua adalah bahwa eh, yang harus kita yakini ya di bawah sadar kita itu bahwa setiap produk baik itu barang maupun jasa, apapun yang dijual pasti ada yang beli. Nah, itu dulu prinsipnya ya. Jadi jangan jangan menyerah dulu. Apa yang dijual pasti ada yang beli. Pertanyaannya adalah pertinyi ini. Pertanyaannya itu adalah di mana sekarang pasar kita itu, gitu kan? Kalau dulu mungkin kita sudah mengidentifikasi, oh buyer persona kita itu ini. Sekarang berarti perlu dilakukan reidentifikasi untuk buyer personanya. Jadi bisa jadi kalau kita kepengen harga yang sama, berarti kita tidak bisa lagi mempenetrasi customer yang sama. Justru kita mengalami target pasar yang meningkat. Artinya target pasar kita di atasnya yang dulu. Karena yang dulu sudah turun ke bawah daya belinya. Gitu loh. Nah, kalau sudah ketemu nih, wah berarti kalau dulu adalah penghasilan, orang-orang yang berpenghasilan 2 juta ke atas, sekarang berarti yang penghasilannya 3 juta ke atas atau 4 juta ke atas. Nah, kalau sudah teridentifikasi orang-orang ini, pertanyaan berikutnya, di mana mereka ngumpulnya ini? Mereka ngumpul di mana ini? Ibarat kalau kita mau jualan, apa itu, sales SPG rokok misalnya. Itu jelas ya mereka kumpulnya di mall-mall, di sopir-sopir, di tukang-tukang becak kan gitu. Nah kalau sekarang target kita 4 juta ke atas untuk skala orang-orang kaya misalnya, mereka ngumpulnya di mana orang-orang kaya ini? Ini itu pertanyaannya. Gimana cara ngetahuinya? Cek ombak. Langsung lakukan tes ombak. Ya. Tes ombak di satu komunitas tertentu. Ambil di Facebook, di Instagram, ya nongkrong di kafe, ya. Saya pernah ketemu seorang sales mobil itu, dia jual mobilnya di mana coba? Di acara pelantikan anggota DPRD. Keren ya. Ya pasti kalau sudah jadi anggota DPRD itu SK-nya kan mahal itu ya. SK-nya bisa disekolahkan. Pinter dia nembaknya langsung ke sumber pasarnya. Nah, tinggal PR-nya Bu Melisa adalah mencari di mana pasarnya. Lah kalau levelnya seperti ini Bu Melisa, saran saya jangan bicara rekrutmen dulu. Pastikan pasar ini kembali pulih dulu, temukan lagi segmennya, lakukan repositioning, lakukan resegmentasi, baru masuk ke langkah berikutnya. Jadi tidak apa-apa, Bu Melisa turun dulu satu level, kembali ke level 1 untuk memastikan bahwa pasar mulai tumbuh dan bangkit dulu. Tapi bagaimana cara membangkitkannya? Ini dulu, bawah sadarnya dulu diperbaiki bahwa setiap yang kita jual pasti ada yang beli. Artinya produk atau jasa apapun, barang atau jasa apapun, itu ada pasarnya. Tinggal di mana pasarnya itu sekarang letaknya itu yang lah makanya di mana ya Pak? Dicari. Ya kan kan Bu Melisa sendiri yang paling tahu pasarnya seperti apa. Demografinya, psikologically-nya ya, psychologically-nya. Ditelaah, Bu. Nanti itu masuk ke materi tentang pain and gain, tentang relationship. Kalau di bisnis model canvas itu masuk di value proposisi, ya, value proposisi dari bisnis kita. Bisnis kita itu value-nya apa dulu tentukan. Value bisnis kita apa? Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat apa?
Nanti Anda pancing, contoh ya, contoh misalnya. Ini persepsi saya ya, mohon maaf kalau salah. Bu Melisa ya, persepsi saya tasbih itu hubungannya dengan spiritual. Maka Anda buat quote-quote spiritual. Quote-quote spiritual yang rutin tiap hari gitu ya. Nanti kan kita lihat tuh, yang nyantol dalam status WA maupun dalam apa itu? Ya dalam upload-upload kita di Instagram atau TikTok lah. Gitu ya. Saya nggak ngerti kalau tasbih itu masuk ke segmen TikTok nggak? Atau mungkin di Instagram sama Facebook ya. Tapi segmennya kan spiritualis tuh. Persepsi saya ini. Ya dikoreksi kalau salah. Nah nanti dicek ombak. Keluarkan semua status-status spiritual. Quote-quote yang sifatnya spiritual. Mereka yang nyantol itulah pasar-pasar Anda. Gitu ya. Itu asumsi awal tuh. Nanti didalami dengan research and development. Ya, dengan angket, dengan feedback Google Form dan sebagainya. Gitu ya Bu Melisa ya. Nanti kalau mau panjang hubungi saya di sini. Di nomor ini coach isi yang pegang tuh. Gitu ya. Nanti daripada coach isi nanti membatasi waktu nanti. Ya, silakan yang lain. Oh, Monggo. terima Boleh, kasih. Coach. Sama-sama Bu Saya. Melisa. Ke Mbak Titin dulu boleh ya? Oh, Silakan Bu boleh. Titin. Ya, ya. Oh, iya. Monggo silakan. Ya, Raisan. Assalamualaikum, selamat siang, Coach. Waalaikumsalam. Silakan. Nama Monggo saya Bu Titin. Titin Kartini. Saya dari Bandung Barat. Bandung Barat. Bandung Barat. Saya di bidang terapi ya, tradisional. Alhamdulillah saya sudah punya beberapa mitra yang sepaham, tapi masih di wilayah yang dekat gitu. Saya ingin merambah ke daerah-daerah yang jauh. Cara merekrut orang-orang yang daerah jauh, saya belum mengerti karena saya masih gaptek gitu di HP ya. Begitu, itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, Waduh. saya ingin itu menimbulkan atau apa ya, cara cara kepedean saya itu. Kalau saya berbicara di depan orang banyak, suka ngeblank gitu. Padahal saya yakin ya banyak orang yang membutuhkan dan menguntungkan untuk kedua belah pihak di usaha ini gitu. Tapi saya masih belum pede gitu kalau berbicara di depan banyak orang yang tidak saya kenal gitu. Nah, jadi pertanyaan yang kedua, bagaimana cara meningkatkan kepedean saya supaya nggak ngeblank gitu dah bicara di depan banyak orang. Begitu, Coach. Ya. Makasih. Oke, Assalamualaikum oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Padahal ini sudah pede loh Bu Titin. Sudah bicara di depan publik. Ini ada 30 orang. Saya ini ditulis, Pak. Kalau di Oh, depan langsung saya nggak pede. ditulis. Baik, baik, baik. Baik, yang Ya. pertama adalah Bu terapinya apa ini? Saya terapi perbaikan organ tubuh, Pak. Caranya Apa? dengan cara bekam kupra ya. Kalau di sini kupra Oh, disebutnya, tapi bekam ya. Dengan cara ya, ya. bekam, akupuntur, Untuk. totok syaraf, akupoin anatomi, hipnoterapi juga ada Oke, gitu, siap, Pak. siap. Baik, baik, baik. Terus Ya, raksa jiwa juga ada ya. Makasih, Pak. oke, oke. Ya, makasih ya, Pak Ya, Coach. ya, makasih. Jadi untuk pengembangan di luar, jadi ada dua ya. Ada dua yang nanti perlu diidentifikasi. Karena ini sifatnya kalau terapis seperti ini kan kita perlu ada di tempat tuh, perlu ada di tempat. Dan ada terapisnya kan, yang khusus, yang ahli. Maka cara merekrutnya kan ada dua berarti yang harus kategori yang direkrut. Golongan terapis dan golongan manajemennya atau tim manajemennya. Kalau tim manajemen itu direkrut setelah ada klinik, setelah ada apa? Ada cabang di kota yang mau dituju. Gitu ya. Eh masing-masing beda itu pasarnya. Kalau akupunktur dengan apa itu tadi bekam itu ya, mungkin itu di kota-kota yang sudah teredukasi tentang pentingnya terapi eh, tradisional tadi itu atau terapi alternatif seperti itu ya. Jadi begini urut-urutannya. Kalau mau mendekati pasar di luar dari Bandung Barat dan sekitarnya, maka dipenetrasi dulu dengan edukasi, ya. Edukasi dulu.
edukasi pasar. Artinya Bu Titin perlu melakukan apa ya? Forum-forum edukatif, entah itu seminar, pelatihan, entah itu ceramah di radio atau ceramah di media. Kalau pakai menggunakan sosial media, ya langsung live streaming. Kalau pakai offline atau pakai media apa namanya, media yang biasa, yang masih apa istilahnya itu konvensional, ya temui misalnya radio atau televisi atau bikin seminar-seminar. Nah, kalau sudah langkah edukasi dilakukan, maka mulai bekerja sama dengan orang-orang yang ingin mendirikan apa cabang, ya klinik gitu. Kalau saya, karena saya juga hipnoterapis, saya kadang-kadang menawarkan untuk membuka klinik di kota-kota lain. Tapi kita harus sudah bisa mendampingi pembuatan klinik ini. Kebetulan saya sedang mendampingi klinik hipnoterapi di Banyuwangi, ya di Banyuwangi. Jadi kalau mau merambah ke kota lain, tawarkan untuk membuka klinik atau bekerja sama. Edukasi dulu orangnya, misalnya peserta seminar, kemudian didekati yang kira-kira berpotensi, ya potensi banyak ya, potensi finansialnya, potensi jejaringnya, networkingnya, potensi yang lain-lain, didekati kemudian diajak join untuk menjadi apa partner di kota itu. Syukur-syukur kalau Bu Titin punya modal ya langsung buka saja di situ, langsung rekrut, langsung adakan apa pelatihan untuk terapisnya, ya kan? Kan nggak mungkin Bu Titin sendiri yang mondar-mandir seluruh Indonesia untuk menterapi, ya kan? Bu Titin harus membuat satu sistem edukasi, sertifikasi untuk para terapisnya. Nah, dari situlah kemudian bisa jadi terapisnya ini sekaligus sebagai partner dari cabang yang akan dibentuk. Baru kemudian kita rekrut manajemennya. Manajemennya ya direkrut sesuai dengan posisi cabang. Kalau posisi cabangnya di Jogja, ya rekrutmennya dilakukan di Jogja untuk orang-orang Jogja. Kalau cabangnya dibuka di Banjarmasin, ya di Banjarmasin nanti rekrutnya di sana. Kalau masalah teknik rekrutmennya bisa dari Bandung Barat, Ibu Titin bisa melakukan wawancara langsung secara online dari Bandung Barat. Atau kalau mau lebih marem ini apa ya bahasa Indonesianya, lebih nyaman gitu ya, itu langsung mendatangi kota tempat cabangnya. Tatap muka langsung dengan calon karyawannya, supaya bisa merasakan attitude-nya, bisa melihat skill-nya, nah nanti tinggal diajak join. Gitu, Bu. Ya, kalau masalah PD bicaranya, nah itu nanti perlu ada latihan public speaking dulu. Sekaligus di program hipnonya. Pakai self hypnosisnya Bu untuk memprogram biar bisa bicara depan publik gitu. Ya Bu ya. Iya, 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 Ya, ya siapa? Terima kasih ya, ya, itunya, ya, tuh makasih. kan, Insya Allah saya nanti gugup. ketemu lagi. Simpan Ya, ya, aja terima nanti HP kasih. saya. Ya. Ya, ya, terima kasih, Pak. Oke, Sama-sama. untuk Yang lain. selanjutnya mungkin dari Kak Devi, boleh? Silakan. Assalamualaikum Coach, selamat siang. Besar. Ya, Jadi gini Coach, ya, sebelumnya kami ada karyawan gitu ya, Qadarullah, vendor kami itu tidak amanah sehingga kami memutuskan kontrak kerja bersama beliau gitu. Jadi ya, otomatis terus. produksi kami off di 2023 kalau tidak salah. Oh, 2021 kalau nggak salah, lupa lagi saya Coach. Nah, ya. kemudian otomatis karena produk yang